Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita panjang umur sama-sama. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, bisa ketemu lagi dalam rangka pengajian. Malam ini jadwalnya tajwid saja. Tajwid. Ya. Jadi insya Allah untuk tahun ini barangkali kita insya Allah akan lebih mengisi contoh-contoh ya, praktek lah. Mungkin teori sudah beberapa tahun. Nah insya Allah kita akan mulai perbanyak contoh itu. Dan barangkali dari para jamaah ada yang ingin melatih bacaan-bacaan atau mungkin hafalan, saya persilahkan ya, kita sama-sama belajar bersama. Mudah-mudahan ada perbaikan ya dari bacaan-bacaan kita. Untuk materi saya akan menuntaskan apa yang telah disampaikan kemarin dari buku kitab tajwid ini yang diberikan oleh Al-Mukarram Ustaz Uri kepada saya sebagai kurikulumnya untuk menyampaikan pelajaran-pelajarannya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita menjelaskan masalah cara membaca waqaf atau berhenti ya. Jadi macam-macam cara kita berhenti dalam Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an ini ada berbagai macam ya. Nah salah satunya misalkan yang ujungnya ada huruf mad, contohnya la ilaha illa huwa, situ jim, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi kalau huwa di sini mau berhenti, maka seperti apa pembacaannya ini sudah dijelaskan kemarin ya, yaitu dengan cara mensukunkan huruf waw tersebut. Jadi pembacanya jadi mad tabi'i, jangan sampai ada dalam beberapa catatan entah itu kesalahan atau apa dibacanya hu ya. Contoh ya yang terakhir kemarin cara mewaqaf ya. La ilaha illa wa panjang lagi ya. Ini kalau kalimat seperti ini di waqaf, maka waw tersebut jadi mad tabi'i ya. Jadi nantinya dibacanya illa hu ya, dua harakat. La ilaha illahu, jangan sampai ada hu, ada sebagian bahkan dalam catatan buku ini mungkin keselip atau apa, jadi mad tabi'i pembacanya, jangan sampai dibaca hu ya, bukan dibacanya hu ya. Nah bukan hu. Nah ini salah. Jadi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, kemudian yang terakhir yaitu bagaimana kalau dalam kalimat-kalimat yang ujungnya huruf hidup, sebelumnya huruf mati. Nah, ini diwakafkan. Kemudian huruf mati tersebut bukan huruf mad ya, atau huruf len, bukan wau atau iya ya, ini maksud. Bagaimana? Ini termasuk dalam kategori waqaf rum atau waqaf isyarah. Artinya pembacaannya itu mesti dibaca, cuma sekedar mendengar pribadi ya, atau mungkin orang yang berdekatan, jangan sampai dengan jelas. Ini namanya waqaf rum. Ini terjadi nah, bacaan waqaf ya, bacaan waqaf itu waqaf rum ya, namanya waqaf rum atau isyarah. Ini terjadi pada kalimat yang misalkan
fil ard. Ini diwakafkan fil ardi. Ardi. Ini wakaf di sini misalkan ya. Wakaf berhenti di sini. Atau dalam surat Inna anzalna misalkan fi lailatil fi lailatil qadar. Nah, bagaimana cara pembacaan wakaf-wakaf seperti ini? Ini pembacaannya disebut dengan wakaf umum atau isyarat, sekedar mendengar diri sendiri. Jadi jangan sampai hilang. Kalau kita tidak membaca huruf dotnya atau huruf roknya, maka kita menghilangkan satu peraturan yang jadi. Tetapi juga tidak dalam arti jadi menambah kalimat, karena ada sebagian anak-anak yang belajar ya membaca misalkan dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ada yang qadr. Nih, yang dipermasalahkan kata-kata dernya ini. Karena tidak ada kata di dalam bahasa Arab Al-Qur'an itu kata-kata der. Nah ini. Jadi maksudnya di situ kopi ya atau cuma isyarat. Terdengar pelan sedikit. Jadi makhraj rohnya setelah dal kemudian setelah dal kemudian roh. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Nah, kecil ya. Jadi ya sendiri masih dengar. Samping mungkin bisa ya. Tapi kalau udah jauh sedikit tidak dengar. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Roh jadi baca roh sukun ya. Atau fil al. Jadi setelah roh di depan, kemudian pindah ke sisi lidah dengan kata-kata. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi jangan sedih. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Atau fi lailatil qadr. Seperti itu. Apalagi kalau sekolahnya di kubro, fi lailatil qadr. Nah, ini salah. Jadi dalnya kecil banget kolahnya, kemudian disambung dengan roh. Fi lailatil qadr. Nah, qadr ada roh sukunnya. Nah ini cara pembacaan wakaf yang terakhir ya. Jadi dua ini saya ceritain. Ya kemarin belum sempat dijelaskan. Jadi cara membaca wakaf ini banyak macam tergantung kalimatnya ya. Nah, yang terakhir ini adalah yang ujungnya huruf mad. Maka yang ujungnya huruf mad ketika disebutkan kembali ya, kalau sebelumnya domah jadi mad ini ya. Kalau misalkan sebelumnya asroh depannya dia, berarti dia atau bi juga dia kemudian disebutkan di yang ujungnya kalimat dia kalau dilakukan maka dia dibacanya jadi di. Insyaallah ya. Kemudian pembahasan selanjutnya nanti kalau kira-kira ini insyaallah bisa ditanyakan. Termasuk yang ujungnya tasdid. Jadi tasdid ini mesti ada tekanan. Nah, misalkan kalau dari sini contohkan layas junan, nah, misalkan di wakaf tersebut. Layas junanna. Bagaimana kalau ini mau diwakafkan? Sama. Hilang harkat fathahnya, kemudian ditahan tasdidnya. Karena ini yang kebenaran yang tasdid ada hukum, maka apa? Layas junan. Stop. Layas junan. Stop. Jangan pakai nah.
gini, layas dunan, ya, cukup layas dunan. Ya, ini penambahan ya, 1, 2, 3 jenis tasdid yang benar. Kemudian satu lagi yang ujungnya huruf qalqalah. Contoh dalam surat Al-Ahzab, tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, untuk qalqalah yang bertasdid ketika diwakafkannya, ini namanya menurut para ulama bukan qalqalah kubro lagi, tetapi namanya qalqalah akbar, paling besar. Jadi ada qalqalah kubro, ada qalqalah akbar, paling besar. Nah, ini terjadi ketika huruf qalqalahnya diwakaf kemudian ada tasdidnya. Jadi cara pembacaannya ditahan, baru setelah itu keluar bunyi qalqalahnya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, wa tab baru. Jadi insyaallah cara mengucapkan qalqalah dulu pernah saya sampaikan. Jadi qalqalah ini sautun jaid ba'da dhamil harfi, suara tambahan setelah menekan makhraj. Jadi kalau kita hafal kalau bahkan ini ditekan bunyinya pasti akan keluar bunyi. Ini bukan bunyi bikinan, tapi bunyi jaid tambahan. Jadi enggak dibikin. Contohnya Qul huwallahu ahad. Kalau dua bunyinya tabbat yada abi lahabin wa tab. Tab bunyi sendiri, watab bukan watab ini bukan watab muncul semua termasuk qaf ba inna tetap aja layam latihan kita misalkan pola sukun qaf misalkan atau to kan kopnya di ujung lisan lidah muncul sendiri kalau tidak dilatih banyak orang membaca surat Al-Ikhlas itu qalqalahnya hilang. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Ini dalam qalqalahnya, sedangkan qalqalahnya itu masuk salah satu sifatul huruf yang harus ada ya. Qul huwallahu ahad. Ini mah nimpang ya. Berarti ya untuk qalqalah ak dari qaf dulu, ak sampai ada bunyi ak. Ya, untuk materi di buku yang dikasihkan kepada saya ini masalah terakhir ini dan saktah ulang yang insyaallah paham ya. Saktah ini berkena sejenak seukuran baca subhanallah. Jadi cuma ada 4 tempat. Nah, contohnya dalam surat Kahfi, dalam surat Al-Kahfi. Ulang lagi materi aja. Saktah ini cuma menyelesaikan kemarin selesai. Selanjutnya saktah. Saktah artinya berhenti sejenak seukuran membaca subhanallah. Jadi kalau ininya dalam aturan tulisan begini atau tanda simbolan saktah.
tanda wakafnya. Ini contohnya dalam ada 4 surat dalam surat ya, apa Al-Kahfi, surat Yasin, Al-Munafiqun sama Al-Qiyamah. Dalam surat Al-Kahfi ayat pertama. Ini kalimatnya. Baru ayat 1. Jadi lengkapnya dalam surat Al-Kahfi ayat pertama, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Iwaja ada saktah Pak. Si saktah ya. Artinya ketika kita membaca ayat 1 dan ayat 2 jangan sampai menarik nafas. Boleh menarik nafas, tapi berhenti tetapi tidak menarik nafas. Ya. Jadi bacanya Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Jadi berhenti. Jadi berhenti ini punya arti. Kenapa berhenti? Karena kalimat wajar, kalimat qayyimah, kedua-duanya menjadi hal tingkah penjelas tingkah dari kalimat sebelumnya. Kalimat kata walam yaj'alahu. Nah ini yang pertama, hal pertama wajar, lurus. Apa? Tidak bengkok. Wajar itu wajar bengkok, tidak bengkok. Ini lurus. Jadi pengertiannya sama. Ini sebagai penjelas kedua kuat daripada kalimat sebelumnya. Walam yaj'alahu, dan Allah tidak menjadikan terhadap kitab tersebut Al-Quran diwajar bengkok. Nah, qayyiman tegasnya lurus. Jadi ayat 1 dan ayat 2 ini sebenarnya dengan pada hakikatnya satu kesatuan yang tidak terpisahkan maknanya diberikan satu. Ya seperti itu. Jadi ada alasannya. Jadi kita kalau ngomong omongannya satu kalimat, satu kalimat. Saya pergi ke pasar, Allah dengan kehendaknya di tengah-tengah saya pergi ke pasar dengan ke pasar kasih tanda. Atau saya dan ibu pergi ke pasar, saya kasih ayat. Akhirnya disebut terpisah. Itu urusan Allah ya. Allah yang tahu. Jadi ini kan hakikatnya ini. Kalau menurut logis ini enggak ada ayat kalimat. Walam yaj'al lahu iwajan qayyiman, ini akan seperti itu. Nah, tapi Allah mau ini ada. Itu yang pertama ya. Kemudian dalam surat Yasin ya. Dalam surat Yasin, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kita baca. Ini juga sama. Kalau tadi beda ayat, kalau sekarang dalam satu ayat ada dua pernyataan. Jadi pernyataan pertama ini pernyataan ahli kubur ketika dibangkitkan. Mereka berkata lagi, karena setelah hari kiamat menurut para dibangkitkan, para ulama ya. Jadi ketika kiamat kubro semua dimatikan, itu semua makhluk itu dalam keadaan dihidupkan dan tidak merasakan apa-apa semua. Jadi pada saat itu yang mati tidur seperti tidur, tidak merasakan apa-apa. Pada saat dibangunkan, kaget semua. Terutama ucapan ini adalah ucapan
kafir ya. Ucapannya qalu mereka berkata ya wailana ya wailana celaka mamba siapa yang membangkitkan kami mimma raqadina dari tempat tidur kami. Nah disaut oleh para malaikat. Nah hadap sampai akhir ayat itu sama malaikat. Hada ma wa ada rahmanu wa syarrul mursalun. Ini ma wa ada rahmanu yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Rahman. Wa sadaqal mursalun dan benar rasul. Jadi satu kali ayat tetapi dua subjek pembicara. Yang pertama ahli kubur disaut sama malaikat yang ada saat. Kemudian juga selanjutnya dalam surat Al-Munafiqin Allah rona qulubihim ma kanu yaksibun. Allah bab harus sakta rona kita kalimatnya dalam surat Al-Munafiqin ya al-munafiqin wa yaqulul mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qalu aw wajaduhum yusirun ala yaqulu ulaika annahum mab'usun. Terus sampai ketemu Allah rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah bal itu kalimat ungkapan itu kalimat tidak rona ini dari kalimat ungkapan kalimat yang bantah aja ya Allah betul tidak rona ala qulubihim menutupi ala qulubihim ala hati mereka makan apa yang telah dikerjakan. Jadi aktivitas baik atau aktivitas yang buruk kita lakukan ini akan berdampak pada kalbu kita ya. Makanya ya kita berusaha datang ke pengajian atau melakukan SMP apa saja ya. Ini salah satunya agar nur cahaya itu hati kita ini jangan sampai tertutup. Jadi apapun ada pengaruhnya. Contohnya kita tiap hari bunyi memaksiat, secara otomatis ya kalau kita akan makin gelap. Jadi dua kalimat yang berbeda dalam satu kalimat apa yang istilahnya awal. Kalimat tidak. Rona ini baru kalimat jelas. Rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini pelajaran yang hampir terakhir ya. Insyaallah kalau untuk yang terakhir ini adalah masalah jenis wakaf ya. Tanda-tanda wakaf kemarin sudah ditulis, cuma belum lengkap sebenarnya teman saya tulis ya. Tapi insyaallah kita akan mulai ditambah dengan pembahasan contoh. Jadi dulu telah saya sampaikan termasuk bacaan yang wajib kita tepatnya itu adalah bacaan sholat ya. Sholat. Jadi dulu sudah sampaikan dari yang wajib dulu dari surat Al-Fatihah, yang sudah kita sampaikan kita bacaan dulu ya. Nah sekarang itu insya Allah kita akan membahas tentang bacaan tasbih akhir. Karena sama Fatihah benar, tasbih akhir kurang tasdid satu tidak salah. Karena dalam kitab para ulama menyampaikan tasdid Fatihah ini akmalnya ada 21, akolnya ada 16. Ini harus ada. Yang 16 ini jangan sampai tidak mau tidak. Makanya kita harus bersering memperhatikan kadang-kadang hafalan kita yang sudah lalu ya dari kecil kadang-kadang kita ikut aja perasaan padahal setelah dicek ternyata oh ini ada tasdid nih. Nah ini yang kita takutkan ya. Takutkan. Jadi insyaallah bacaan sholat termasuk contoh-contoh surat. Jadi untuk ke depan tetap akan ada latihan gitu. Latihan dalam pengertian itu kalau yang mau baca ya silakan. Kalau enggak ya masalah intinya diperlihatkan lah. Karena kalau terlalu teori seperti ini terus takutnya juga bingung juga ya. Bingung teori terus. Nah, sebelumnya saya tanya nih, Pak.
Tasawuf itu ada paling sempurna, tasdidnya ada 21, ada paling sedikit. Jadi kita ngucapin tasawuf itu ada yang paling sedikit, ada yang paling sempurna. Nah, antara 21 dengan 16 ini barangkali ada yang bertanya enggak? Ada yang pernah paham enggak? Barangkali ini kan bacaan tiap hari bahas tasawuf. Ada enggak? Barangkali. Jadi gini Pak ya. Tasawuf ini yang sering kita baca ini at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibah lillah ya. Kemudian assalam alaika ayyuhan an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ya. Assalam alaika wa ala ibadillahi sholihin ya. Baru syahadat ya Pak, asyhadu alla ilaha illallah ya Pak ya. Tulislah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Jadi lengkapnya at-tahiyat seperti ini akmalnya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi ini paling lengkap tasawuf ya. Paling lengkap tasawuf. Tasdidnya ada 21. Jadi kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 pas ya. Ini akmal paling sempurnanya membaca tasawuf. Kemudian ada juga akalnya paling sedikit. Jadi aslinya bacaan tasawuf kalau kita tahu sholat yang ngebut misalkan ini nggak ada nih Pak. Nih, nah, ya. Jadi at-tahiyyatu lillah. Ini paling akal paling sedikit. Ada 16 tasdidnya. Kemudian lafaz assalam ini tidak ada lamnya aslinya ya. Ini merupakan pendapat Imam Syafi'i ya. Ditekankan oleh Imam Syafi'i untuk memberikan mentakrif memarifatkan kalimat salam. Jadi asalnya salamun. Nah, sama seperti ini juga. Ini misalnya salamun.
Jadi at-tahiyyatu lillah, salamun alaika, sama artinya. Salamun alaika ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Maka setelah dikurangi berapa tasbihnya? Dari al-mubarakatuh ada 5, berarti 1, 2, 3. Nah, ini tinggal karena enggak jadi alif lam samsiah, bilang tasbihnya. Nah, 4, 5. Jadi akolnya sedikitnya membaca tasawuf ini tasbihnya ada 16 ya. Jadi sempurna 21, paling sedikit 16. Kalau kita baca 16 di dalam tasawuf awal, maka tidak perlu sujud sahwi. Kalau baca 16 kemudian kurang 1, dalam tasawuf awal sunat sujud sahwi. Kalau dalam tasawuf akhir kita baca 16, nah, ya, artinya bacaannya tepat. Kemudian kalau kurang 1 dalam tasawuf akhir, batal, mesti mengulang. Ya. Nah, gitu. Paham nggak? Ini ada kata-kata ini di kitab seperti ini ya. Jadi yang 16 ini, yang 21 ini, yang 21 ini kesempurnaan ya. Kesempurnaan. Jadi tetap yang kita baca ini, barangkali suatu saat jadi imam tarawih pengen ada cepat misalkan ini. Emang ide paling awalnya at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu paling minim ya. Paling minim. Nah, lengkapnya seperti ini. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ini baik sempurna ya. Ini patokan yang 16. Apa boleh? Baca bareng bentar. Gimana? Baca bareng. Boleh. Jadi gini Pak, ini dalam kitab ditekankan hilang tasbih satu saja kalau kurang dari yang 16. Kurang dari yang 16, maksudnya dari 16 itu at-tahiyyat lillah saat sini. Kalau kurang itu enggak sah bacaan tasawuf akhir. Baca lengkap yang ini Pak, ya baca yang lengkap ya. Nah, cuma tasbih-tasbihnya tolong ini. Bareng aja Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bacaannya diperhatikan seperti ini dan ditakutkan karena beberapa kali saya cek itu yang pengajar itu ya, ternyata ada yang ini, ada yang hafal mungkin zaman ini ya ketika ya itu juga kan subhana rabbiyal azim, ada yang azim kan Kang ya, buku itu bacaannya subhana rabbiyal azimi. Robbiyal ini gitu nah. Kadang-kadang anak-anak ya kemarin saya belum lama anak-anak itu belum anak-anak ya. Coba baca doa ruku. Ada yang subhana rabbiyal azimi. Kalau enggak diulang-ulang makanya kalau enggak diingetin dari kecil akhir azimi. Kalau a'la sujud baru a'la ya. Kalau
ruku adimi wa bihamdihi. Oke. Ini tolong perhatikan bacaan tasawuf ya. At-tahiyyatu tasjita, kemudian ya hanya kecil ya tipis. At tengah tenggorokan. At-tahiyyatul mubarakatus. Nah, shod itu tasjid. Ya shod ya. Shod itu diangkat lidahnya antara ujung lidah dan gigi. Tengah-tengah lempengannya. Terus sholawatut thayyibatu lillah. Assalam ini assalamu alaika ayyuhan pastinya dia ayyuhan nabiyyu batasir nun dan ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillah. Jalanlah ya kepada Allah. Wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Silakan mau dipatahkan silakan. Ali jadi bisa la ilaha illallahu atau ha. Silakan. Jadi amal istisna silakan ya. Atau nabil jinsi silakan. Nah, barangkali ya. Udah masuk bisa Pak? Ya. Insya Allah di pertemuan depan kita praktek surat-surat ya. Nah, tadinya rencananya malam hari ini kita tambah surat Al-Fil ya, karena dulu udah sampai surat apa Al-Fil itu Al-Quraisy ya, Al-Quraisy Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ada yang apa? Yang penting diperhatikan ya kalau dalam surat Al-Fil suara pak ya, ini banyak latihan suara paknya ya. Jadi pak itu bukan kayak orang Sunda, orang Sunda kan bilang pak. Tapi ujung gigi ke atas menempel dengan bibir bagian bawah bagian dalam. Nah ya, pak. Dilatih kita. Alam taro kaifa fa'ala. Alam taro kaifa. Nah, kalimat apa itu orang Sunda itu. Hati aja. Pak. Ini pak ini enteng banget ya. Kalau lagi ngucapin seling jadi pak biasa itu. Yang latihan aja sering salah. Nah, pak. Kita jangan gampang kalau kita belajar itu. Pak ini ujung gigi saya di atas, nempel dengan bibir, bagian bawah ma baina ra'si lisan wa batni sama ini sifla. Antara ujung gigi saya di atas dengan bibir bagian bawah bagian dalam. Pak aja nih. Sebulan satu aja Pak. Setahun insya Allah hafal tahu. Usah hafal dalilnya nggak apa-apa. Tajwid itu nggak hafal dalil nggak masalah. Bener. Bapak nggak belajar ilmu tajwid nggak apa-apa. Itu baca Al-Quran tepat. Jadi ilmu tajwid itu hukumnya patut payah. Kalau satu kampung ini nggak ada yang belajar, satu pun nggak dosa. Atau nggak ada yang paham makhraj cepat, apa dosa? Nggak ada yang makhraj jim, apapun dosa. Ada satu semua. Tapi prakteknya main. Kita baca Al-Quran nggak bakal makhraj huruf, salahkan gitu. Ngajinya fardu kifayah, prakteknya fardu ain. Jadi jangan terjebak dengan fardu ainnya. Kita nggak belajar dengan latihan. Kita di rumah. Silakan sekarang mah banyak di Google di YouTube banyak ya. Latihan aja lidah kita dilatih. Satu huruf sehari, seminggu, satu huruf 28. Insya Allah beres. Gak usah ikutin teori apa yang saya sampaikan itu terlalu rumit ya. Mohon maaf. Ya. Pak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi ini yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Mohon maaf apabila mungkin ada kekurangan ya, atau ada yang tidak silakan kepada Pak Ustaz.
misalkan kalau ada masalah-masalah yang terkait dengan ini, karena mungkin jangkauan waktu yang sangat minim sekali ya, minim sekali untuk menjelaskan ini, terlalu luas. Saya mohon maaf. Nah, demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.